Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan hubungan ilmu fikih dengan ilmu pengetahuan lainnya. Di mana pertama ada ilmu tauhid, kemudian yang kedua ada ilmu akhlak. Ilmu tauhid yang seperti yang kita ketahui bahwa ilmu tauhid itu berkenaan dengan keyakinan, ketakwaan, keimanan, ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keimanan dan ketakwaan serta ketundukan kepada Allah, maka itu adalah ranahnya kajian ilmu tauhid, di mana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta dan Tuhannya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak di sini berkenaan dengan perbuatan tingkah laku manusia, di mana ilmu akhlak ini dalam korelasi fikih itu menuntun manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh dalam hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, di mana ketika kita mengeluarkan satu hukum dalam Al-Quran dan hadis, maka di sana kita sudah meyakini bahwasanya iman kepada Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab yang dimana diturunkan melalui malaikat kepada para nabinya, itu merupakan sebuah keimanan di mana ranah kajiannya adalah ilmu tauhid. Nah, kemudian di sini juga ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini contohnya adalah ketika kita mengeluarkan satu hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis tentang contoh seperti misalnya jual beli. Dalam Al-Quran dikatakan jual beli itu adalah diperbolehkan. Nah, kemudian fikih juga berbicara tentang bagaimana jual beli yang baik, kemudian yang dianjurkan, yang dilarang, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ilmu akhlak itu bagaimana kita berakhlak, kemudian berbuat ketika dalam jual beli tersebut. Seperti halnya kita tidak boleh menawar tawaran barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk ilmu tauhid itu lebih berbicara tentang ketauhidan, tentang keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbicara tentang tauhid. Kemudian ilmu akhlak itu berbicara tentang tata tingkah laku perbuatan manusia, di mana kalau korelasinya dengan ilmu fikih yaitu menuntun manusia agar berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak keluar dari rel yang sebagaimana mestinya. Kemudian umpamanya bahwa ilmu tauhid itu adalah fondasi dasar. Kemudian ilmu fikih itu adalah bangunan yang berdiri megah, tegak, dan mewah gitu. Kemudian kalau ilmu akhlak umpamanya adalah ketika ilmu tauhid itu adalah umpamanya sebagai dasar atau fondasi. Kemudian kalau ilmu fikih itu umpamanya sebagai bangunan yang megah, kemudian bangunan yang mewah gitu. Nah, ilmu akhlak itu adalah hiasan dari bangunan itu sendiri. Jadi setelah adanya dasar, kemudian adanya bangunan, maka bangunan itu dihiasi oleh ilmu akhlak. Makanya ilmu tauhid dengan ilmu akhlak ini sangat penting dan memiliki keterkaitan dengan ilmu fikih. Kemudian, ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih ialah ilmu sejarah dan muqaranat al-mazhab. Ilmu sejarah atau tarik memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada masa lalu, masa kini, dan kemungkinannya masa yang akan datang. Untuk mengetahui bagaimana ilmu fikih di masa lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana kemungkinannya pada masa yang akan datang, bisa diselusuri dari ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam. Kemudian, masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Data dan fakta ini dicari latar belakangnya, serta ditelusuri kandungan maknanya, sehingga ditemukan benang merah, yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya dan semangat ilmu fikih pada khususnya yang berlaku sepanjang masa. Penerapan semangat ajaran ini akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, dengan tetap memperhatikan metodologi ilmu fikih, yaitu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih.
Ya, secara etimologi kata muqaranah ini berasal dari kamusnya Al-Munjid, yaitu berasal dari kata kerja muqaranah yang berarti membandingkan. Dalam muqaranah al-mazhab ini merupakan perbandingan mazhab. Ini lebih cepat disebut dengan cara mempelajari fikih dengan membandingkan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Prosesnya adalah yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan masalahnya dan hukum masalah tersebut dari setiap mazhab. Kemudian dikemukakan dalil-dalilnya dan cara istihadnya yang mengakibatkan perbedaan hukum dari setiap imam mazhab. Selanjutnya ditelaah dan dianalisis dalil-dalil tersebut dari segala aspeknya yang berkaitan dengan penarikan hukum. Terakhir, disimpulkan hukumnya yang paling tepat. Cara itu tentunya akan meluaskan wawasan kita tentang fikih dan menambah cakrawala pemikiran tentang cara-cara yang ditempuh oleh para imam mazhab dalam istihadnya. Pada gilirannya, tidak akan memiliki sikap terbuka dalam menghadapi perbedaan setiap ulama. Bahasan dari saya tersendiri itu yaitu falsafah hukum dan ilmu hukum yang mencakup dalam sebuah kaidah usul fikih atau ilmu fikih. Nah, di sini juga pembahasan yang awal terlebih dahulu yaitu falsafah hukum. Nah, falsafah hukum ini menjelaskan antara lain tentang rahasia-rahasia, makna, hikmah serta nilai-nilai terkandung dalam ilmu fikih. Nah, lebih spesifiknya itu kita lebih contohnya lagu hablum minallah. Nah, hablum minallah itu contohnya seperti sholat, seperti itu. Karena kan kita harus lebih yakin kepada Allah dan terus hablum minallah itu lebih percaya kepada Allah gitu. Nah, hablum minanas dulu terlebih dahulu, hablum minanas. Nah, yang pertama itu hablum minallah dan yang kedua itu hablum minanas. Ya, hablum minanas itu contohnya itu ya seperti tolong menolong. Ada juga yang memberi, sini juga ada hablum minal alam. Nah, hablum minal alam itu apa? Nah, kita harus melestarikan, contohnya melestarikan, menjaga dan memanfaatkan alam yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, dan juga ada falsafah, ada juga ilmu hukum. Nah, ilmu hukum, maksud dari ilmu hukum di sini itu adalah ilmu hukum yang sistemnya Romawi dan sistem hukum adat. Ada juga ada penjelasannya di sini di bawah itu al-adatu muhkamatun, itu adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Nah,